Yang perlu saya sampaikan pada malam hari ini adalah satu kalimat yang mana kalimat ini sering kali kita dengar. Kalimat ini sudah menjadi satu hal yang lumrah kita mendengar, terutama ketika kita menghadiri salat Jumat. Kalimat ini menjadi satu arkan, satu rukun daripada rukun khutbah Jumat, yaitu wasiat takwa. Menarik sekali untuk dibahas, dan saya akan jabarkan tentang apa itu takwa. Kalimat takwa adalah merupakan satu wasiat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada para nabi dan para rasul. Kalimat takwa adalah satu wasiat dari Allah yang disampaikan kepada umat Islam. Kalimat takwa adalah kalimat yang sangat mulia, karena di dalam ketakwaan itu berkumpul semua kebaikan. Artinya ketika manusia itu bertakwa kepada Allah, berarti dia telah melakukan kebaikan dan insya Allah akan menjadi manusia-manusia yang kelak mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah jadikan kita hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu takwa, Habib? Secara makna ijmali, secara makna umum, takwa adalah imtithalul awamir wastinabun nawahi. Itu makna takwa secara umum, makna takwa yang biasa dipaham oleh masyarakat umum. Takwa itu adalah menjalankan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah. Jadi simpel sekali ibadah Allah. Makna daripada takwa apa itu? Menjalankan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah. Ini adalah makna daripada takwa. Manakala kita melihat seseorang yang menjalankan perintah Allah, baik itu sholat, baik itu puasa, baik itu haji, perintah-perintah Allah, kemudian mereka meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah, meninggalkan maksiat, meninggalkan mungkarat, meninggalkan sayyi'at, maka orang tersebut masuk dalam kategori orang-orang yang bertakwa. Nah, jadi orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang menjalankan segala perintah-perintah Allah dan meninggalkan segala larangan-larangan Allah. Tapi pada malam hari ini saya tidak akan membahas takwa dari sisi ijmali. Ada yang menarik ketika Al-Imam Ali bin Abi Thalib, ketika beliau ditanya tentang makna daripada takwa. Ini yang akan saya jabarkan pada malam hari ini. Begitu luas, begitu hebat apa yang dikatakan oleh Sayyidina Ali ketika beliau ditanya ma huwa taqwa, apa itu takwa. Kalau tadi yang di pertama saya katakan itu takwa secara ijmali, takwa secara global, menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Itu adalah ijmali, bersifat umum. Tapi ada yang spesifik ibadah Allah yang dijelaskan oleh Sayyidina Ali ketika beliau ditanya tentang ma huwa taqwa, apa itu takwa. Beliau mengatakan at-taqwa al-khawfu minal jalil wal amal bit tanzil wal ridha bil qalil wal istidad yaumur rahim. Subhanallah, luar biasa apa yang menjadi jawaban daripada Sayyidina Ali. Orang yang bertakwa itu tidak cukup menjalankan saja perintah Allah dan tidak cukup meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah, tapi beliau memberikan pembahasan yang cukup panjang dan lebar. Apa kata beliau?
sifat-sifat orang yang bertakwa. Yang pertama adalah al-khauful minal jalil. Orang yang bertakwa adalah orang yang takut kepada Allah. Jadi kalau kita ingin tahu sifat orang yang bertakwa, yang pertama adalah orang yang takut kepada Allah. Sebagaimana kita ketahui, tidak ada satu tempat kecuali makhluk itu ada dalam teropongannya Allah. Tidak ada satu tempat kecuali makhluk itu ada dalam penglihatan Allah. Wa innaka labil mirsad. Sesungguhnya umat manusia ini dalam pandangan Allah. Dimanapun kita berada, Allah selalu memandang makhluknya. Jadi takut kepada Allah ini adalah arti yang sebenarnya orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Ibadah Allah. Kalau tadi saya katakan bahwa orang yang bertakwa itu orang yang sholat, orang yang puasa, orang yang haji. Tetapi banyak orang yang sholat tapi dia tidak takut kepada Allah. Banyak orang yang berangkat haji tapi dia tidak pernah takut kepada Allah. Banyak orang yang mengeluarkan zakat tapi dia tidak takut kepada Allah. Banyak orang yang berpuasa di bulan Ramadan tapi dia tidak takut kepada Allah. Mari kita buktikan ibadah Allah. Mari kita lihat di dalam masyarakat kita. Banyak orang yang sholat tapi bohong. Banyak orang yang sholat tapi curang. Banyak orang yang sholat tapi makan uang riba. Banyak orang yang sholat tapi mereka melakukan kemaksiatan. Betul? Artinya apa? Mereka tidak takut kepada Allah. Jadi banyak sekali contohnya saudara. Sholat, mereka sholat tapi justru sholatnya bukan mencegah mereka dalam kemungkaran, tapi justru sholatnya menjauhkan dia dengan Allah subhanahu. Sholat bohong banyak apa tidak? Sholat curang banyak apa tidak? Udzubillah. Ini sekarang banyak yang seperti itu ibadah Allah. Sholat tapi maling, sholat tapi bohong, sholat tapi curang, sholat tapi berbuat zalim. Artinya apa? Mereka tidak takut kepada Allah. Sholat ya sholat, maling tetap rutin. Coba kalau kita lihat di televisi, orang-orang yang maling alias koruptor. Kalau koruptor itu bahasa elitnya, padahal aslinya teh maling, sama juga. Artinya maling sama. Jadi kalimat koruptor itu sama dengan kalimat maling. Mari kita lihat orang-orang yang ada di televisi, yang mereka itu maling alias koruptor. Kalau ditanya sholat tapi koruptor, sholat tapi maling, sholat tapi pecundang, sholat tapi khianat, sholat tapi bohong, sholat tapi curang. Masya Allah. Sholat tapi dia nggak takut kepada Allah. Maksiat jalan, melakukan perintah Allah jalan. Tetapi ketika berbicara tentang takut kepada Allah, mereka nggak takut. Jadi benar apa yang dikatakan oleh Sayyidina Ali. Asas dasar daripada ketakwaan adalah khauful minal jalil. Jadi kalau orang-orang yang bertakwa kepada Allah, mereka harus takut kepada Allah. Kan kita sadar tidak ada tempat kecuali Allah lihat. Dimanapun kita berbuat maksiat, Allah tahu. Jangan pernah sembunyi, jangan pernah ngumpet di dalam maksiat. Allah maha melihat. Allah maha tahu dimanapun kita berada. Allah melihat kita. Nah, orang-orang yang tidak mempunyai ketakwaan yang benar, dia nggak takut kepada Allah. Titel haji berderet tapi maling, saudara. Betul? Titel haji berderet tapi koruptor, saudara. Titel haji berderet tapi pecundang, saudara. Pengkhianat. Ini yang kita lihat. Apa arti sebuah takwa kalau dia tidak takut kepada Allah? Jadi yang paling prinsip ibadah Allah adalah takut kepada Allah. Kita kalau takut kepada Allah, dimanapun kita berada, kita tidak akan berbuat maksiat kepada Allah. Makanya sering saya katakan,
Kalau umat Islam ini takut kepada Allah, nggak perlu KPK, Bu. Nggak perlu KPK. Ini orang-orang sekarang lebih takut KPK daripada takut sama KPK, takut sama polisi, takut ketangkep, takut masuk penjara, tapi dia tidak takut kepada Allah yang menjadikan sebab dia masuk neraka jahanam, saudara. Masya Allah. Ngakunya bertakwa, yang dia takutin adalah makhluk, yang dia takutin adalah pemimpin, yang dia takutin adalah seorang pemimpin. Lah, kalau kita punya iman kepada Allah, yang boleh kita takutin hanya Allah. Selain manusia, selain Allah kecil, selain Allah tidak boleh kita takutin, saudara. Masya Allah. Ini sekarang ada ketimpangan sosial, ibadah Allah. Kadang kita lebih takut kepada manusia daripada takut kepada Allah. Makanya kita kalau diancam sedikit takut, difitnah sedikit takut, diancam sedikit takut. Kami para ulama, kami para habaib, ketika kami berjalan di jalannya Nabi, ketika kami berjuang di jalan Allah, demi Allah tidak ada manusia yang kita takutin kecuali Allah. Manusia teh kecil, benar nggak? Manusia teh kopret. Mau siapapun orangnya, mulai dari RT, RW, lurah, bupati sampai ke atas, selama dia manusia kecil. Betul? Jangan ada takut kecuali hanya kepada yang kita takutin hanya yang maha besar siapa? Yang maha kuat siapa? Yang maha agung siapa? Allah. Selain Allah kecil, selain Allah lemah, selain Allah tidak akan pernah mampu untuk berbuat apapun, saudara. Ini takwa membangkitkan keberanian kita kepada makhluk, ibadah Allah. Kita bangkitkan rasa takut kita hanya kepada Allah. Mari kita lihat pejuang-pejuang Islam. Mari kita lihat mereka-mereka yang berjuang bersama Nabi Muhammad SAW. Mereka adalah orang-orang yang hanya takut kepada Allah. Ini esensi daripada takwa. Takwa tapi takut sama manusia. Takut sama manusia, takut diancam, takut diteror, takut dipenjara, takut difitnah. Orang yang punya iman kepada Allah takutnya hanya kepada orang. Kalau sudah menyatu dirinya dengan keyakinan kepada Allah bahwa tidak ada manusia di muka bumi ini yang bisa menolong kita kecuali, makanya kita kalau minta perlindungan, Bu, minta sama Allah. Jangan minta sama manusia, minta tolong. Faidasta'anta fasta'in billah. Kalau kalian ingin minta tolong, minta kepada Allah. Minta bantuan, minta kepada Allah. Butuh bantuan, datang kepada Allah, bukan kepada manusia. Itu hakikat daripada takwa. Takut hanya kepada Allah. Kalau kita sudah takut kepada Allah, apa kata Allah? Akan aku cabut rasa takut dia kepada makhluk. Jadi kalau kita udah takut sama Allah, rasa takut kita kepada makhluk dicabut oleh Allah, sehingga kita menghadapi manusia tidak akan pernah rasa takut. Itu yang saya lihat ada pada diri guru kita Al-Habib Muhammad Rizik Syihab. Luar biasa. Kita doakan mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat walafiat, dan insya Allah beliau tidak akan lama lagi pulang ke Indonesia. Amin. Kita doakan mudah-mudahan beliau pulang ke Indonesia. Amin. Diberikan keselamatan oleh Allah. Amin. Dijauhkan dari musuh-musuhnya. Amin. Dan mereka-mereka yang memusuhi beliau, kalau mereka tidak bertobat, kalau mereka tidak mau kembali kepada Allah, mudah-mudahan Allah kasih mampus. Betul? Betul? Itu yang saya lihat, saudara. Luar biasa guru kita Habib Muhammad Rizik mempunyai keberanian yang sangat luar biasa. Kenapa? Beliau tidak pernah takut dengan yang namanya makhluk. Beliau tidak khawatir dengan apa yang namanya makhluk. Yang dia takutin hanya Allah. Ketika beliau menyandarkan hidup kepada Allah, beliau tidak peduli dengan siapapun, saudara. Ancaman demi ancaman, teror demi teror, fitnah demi fitnah, penjara demi penjara, beliau tidak pantang mundur, saudara. Sekali beliau berjuang, pantang untuk mundur ke belakang, saudara. Kenapa? Di dalamnya sudah bersemayam yang dia takutin hanya Allah. Begitu juga kita, ibadah Allah. Kita kalau hidup takut kepada Allah, kita tidak akan peduli kepada manusia. Bu, ibu nggak usah takut kepada suami.
Bapak nggak usah takut kepada istri. Yang kita takutin hanya Allah. Kadang-kadang kita ini ngomong takut sama Allah, dipelototin sama istri udah takut kita. Benar nggak? Laki-laki sekarang tadi pelototin sama istri takutnya sama istri. Makanya saya lihat kalau ada suami takut sama istri, ganti pakai daster, pakai BH. Masya Allah. Mana orangnya yang takut sama istri, Pak? Ada yang takut sama istri? Suruh pulang pakai daster. Benar? Istri teh lemah, betul. Istri teh lemah, dikasih senyum, dipanggil sayang, udah selesai, betul. Jadi takutnya hanya kepada Allah. Orang kalau sudah takut kepada Allah, manusia pun apapun mereka, bagaimana kedudukan dan pangkatnya, mau polisi, mau militer, mau pangkat apa saja, enggak takut. Yang dia takutin hanya Allah. Semua manusia minggir ketika di dadanya ada rasa takut hanya milik Allah. Jadi arti daripada takwa yang pertama kata Sayyidina Ali, al-khauf minal jalil, takut hanya kepada Allah. Jangan takut penjara, jangan takut fitnah, jangan takut KPK. Orang kalau sudah takut itu semuanya akhirnya kita berbuat karena manusia. Kita ini takut dimusuhin, takut dibenci, takut diteror. Saya teringat apa yang dikatakan oleh Habib Rizik. Hei manusia, silakan kalian membenci aku, kalian menteror aku, kalian tidak suka kepada aku. Yang penting bagaimana caranya aku bisa mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang hidup teh yang dicari ridhonya Allah. Yang dicari bagaimana cara Nabi Muhammad gembira sama kita. Yang bisa nolong kita nanti di akhirat cuma Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Yang bisa membantu kita, yang bisa nanti di akhirat memberikan syafaat hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan mereka, bukan. Jadi kalau kita butuh sama mereka percuma, kalau kita perlu sama mereka percuma, kalau kita takut sama mereka percuma. Yang kita muliakan adalah Allah dan Nabi kita Muhammad. Ibu nanti di akhirat mau minta tolong saya. Mau minta tolong siapa kalau bukan Nabi Muhammad yang akan menolong kita? Tapi kalau kita waktu di dunia, kita tidak mengindahkan ajaran Nabi Muhammad. Waktu di dunia, kita tidak menjalankan dan sekaligus membela ajaran Nabi Muhammad. Jangan. Nanti di akhirat Nabi Muhammad tidak kenal dengan kita. Yang kita khawatirkan, kalau kita di dunia mengaku sebagai umat Nabi Muhammad, tapi kita tidak pernah berjuang untuk Nabi Muhammad. Kita tidak pernah membela ajaran Nabi Muhammad. Kita tidak pernah beramar ma'ruf dan nahi munkar. Ingat, nanti di akhirat jangan pernah mimpi untuk bisa bertemu dengan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi. Jadi tancapkan di dalam diri kita, tidak ada yang kita takutin kecuali hanya kepada Allah. Ketika kita akan melakukan maksiat, ingat, ya Allah, saya takut dengan Allah. Ketika kita melakukan kemungkaran, ingat, saya takut dengan nerakanya Allah. Ketika saya melakukan perzinahan, saya takut dengan azabnya Allah, dengan siksanya Allah. Allah akan meneropong kita dimanapun kita berada. Sehingga ketika kita akan melakukan maksiat, yang diingat cuma Allah. Kenapa orang itu bisa terjerumus ke dalam maksiat? Kenapa orang itu terjerumus ke dalam perbuatan dosa? Ketika dia melakukan dosa, dia tidak ingat kepada Allah. Saya kasih satu contoh, Bu, Pak. Saya kasih satu contoh yang insya Allah contoh ini bisa kita pahami. Kenapa sih para salafun soleh itu mengajarkan kepada kita untuk memakai sunnah-sunnah baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Karena kalau kita memakai sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sunnah tersebut akan mencegah kita untuk tidak terjerumus ke dalam perbuatan maksiat. Kira-kira kalau kita keluar pakai gamis, kemudian ke Bandung mau masuk diskotik, kira-kira mampu apa tidak kita masuk diskotik dengan pakai gamis? Mampu. Kita lihat ada diskotik, kemudian kita pakai sorban, pakai baju putih, lihat ada diskotik. Ini pakaian mampu mencegah kita untuk kita tidak masuk ke dalam perbuatan maksiat. Makanya ibu bapak sekalian, kalau kita ingin jauh daripada ngomongin orang, jauh daripada ngerumpi, jangan lepas di tangan kita pegang tasbih. Orang kalau pegang tasbih, insya Allah nggak bakal ngomongin orang. Kalau kita yang dipegang HP, bukan tasbih. Ini kalau ditanya cinta mana tasbih sama HP?
Wow, kira-kira kalau tasbih ketinggalan di rumah, kita hadir pengajian, balik tidak ngambil tasbih? Ya. Begitu ketinggalan HP, pulang ngambil HP. Bapaknya ketinggalan rokok di rumah, pulang tuh? Pulang. Ketinggalan tasbih? Ketinggalan siwak? Enggak. Begitu ketinggalan tasbih, nggak pulang. Begitu ketinggalan rokok, pulang. Kenapa? Rokok di atas segalanya, HP di atas segalanya. Padahal kita tahu HP yang kita pegang, HP yang ada di tangan kita itu adalah sumber maksiat. Masya Allah. Makanya saya sangat risih sekali kalau melihat orang umurnya sudah 40 tahun tapi gemar pakai HP. Tiap hari chatting, tiap hari lihat Facebook, tiap hari lihat Instagram. Bu, Pak, umur 40 tahun, sebentar lagi masuk ke liang kubur, sebentar lagi meninggal dunia. Nabi mengatakan orang yang umur 40 tahun tapi tidak ada nilai-nilai kebaikan, sulit untuk mendapatkan hidayah dari Allah. Ini sumber kebejatan ibadah Allah. Kalau kita tidak mampu memakai HP dengan jalan yang benar, HP adalah sumber kemaksiatan ibadah Allah. Tapi Masya Allah, umat Islam kebutuhan HP seperti kebutuhan makan. Mending gak makan 3 hari daripada gak punya pulsa. Duitnya buat beli pulsa walaupun dia harus puasa 1 hari. Yang penting, Masya Allah, kebutuhannya luar biasa. Bangun tidur yang dicari apa, Bu? Mau tidur yang dicari apa? Allah. Kemanapun yang dicari HP. Masuk ke rumahnya orang yang dicari ayat colokan gak? Masya Allah. Apalagi kalau sudah baterainya lobet. Wah, begitu masuk assalamualaikum belum dijawab, colokan. Alhamdulillah, saya kalau ada tamu di rumah cari colokan, alhamdulillah saya nggak keluarin kopi, Bu. Yang dia cari kan colokan, kopi nggak saya keluarin, teh nggak saya keluarin, makanan nggak saya kasih, colokan cukup. Benar? Apalagi pakai ditambahin pulsa. Wah, Masya Allah. Ini yang menjadi sebab kita maksiat. Coba diganti sekarang, HP-nya diganti tasbih. Siap itu? Yang jawab 2 orang. Hah? Habib, ini kan HP buat dakwah. Bener gitu? Bener gitu? Kalau memang bener bagus. Kalau HP-nya buat dakwah silakan. Ini saya taruh di HP saya, Bu. Semua kitab-kitab ada di tempat ini. Saya jadikan HP ini untuk dakwah, untuk baca Quran, untuk baca wirid, untuk baca dzikir. Kalau itu ibu lakukan silakan. Tapi kalau HP kita kan enggak. Tiap hari yang dibuka Facebook, Instagram, yang kita lihat, yang kita tonton, segala bentuk kemaksiatan. Perempuan telanjang, perempuan nggak pakai baju, perempuan menari dan lain sebagainya. Masya Allah. Nggak takut sama Allah Ta'ala. Katanya takut sama Allah, masuk kamar, kamarnya dikunci, yang ditonton film-film. Masya Allah. Benar tak? Benar tak? Bu, hati-hati anak-anak kita, Bu. Jadi kalau benar-benar dia takut kepada Allah Ta'ala, dimanapun mereka berada, dalam situasi apapun, tetap tancapkan dalam diri kita takut hanya kepada Allah. Masya Allah. Orang kalau sudah takut kepada Allah, maka dia tidak akan takut kepada makhluk. Dia tidak akan takut dengan keadaan. Dia tidak akan takut dengan situasi dan kondisi. Yang dia takutin hanya Allah. Dan yang lebih menarik, ibadah Allah, orang kalau sudah takut kepada Allah, nanti Allah akan bantu kita. Allah akan tolong kita. Kalau Allah sudah tolong kita, kalau Allah sudah bantu kita, tidak ada kekuatan yang maha dahsyat kecuali kekuatan yang datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bu, Pak, kalau kita berlindung kepada Allah aman. Kalau kita berlindung kepada Allah aman. Tapi kalau kita berlindung kepada makhluk, minta dijaga oleh makhluk, enggak. Sebesar apapun makhluk, sekuat apapun makhluk, sehebat apapun makhluk, tidak akan pernah bisa mengalahkan kekuatan Allah, saudara. Makanya para aulia Allah, para kekasih-kekasih Allah yang Allah abadikan di dalam Al-Quran, innal aulia Allah la khaufun alaihim wa lahum. Allah abadikan, saudara, bahwasanya kekasih-kekasih Allah, mereka tidak takut, mereka tidak khawatir. Kenapa? Karena mereka dilindungi oleh Allah
Allah, dijaga oleh Allah, dipelihara oleh Allah, sehingga mereka menjadi manusia-manusia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takut kepada Allah. Nah, orang-orang yang bermaksiat itu orang yang nggak takut sama Allah Ta'ala, nggak takut sama Allah Ta'ala. Kita mengatakan Allah Maha Besar, tapi kita tidak mau berlindung kepada Allah. Allah Maha Besar, itu diberikan pelajaran kepada kita. Kalau Allah Maha Besar, berarti semua makhluk adalah kecil. Subhanallah. Semua makhluk kecil. Habib, ini orang punya pangkat, punya kedudukan. Siapapun pangkatnya, siapapun kedudukan, ibadallah, yang namanya kematian, yang namanya ajal, bukan di tangan manusia, bukan di tangan makhluk. Yang namanya kematian hanya milik Allah. Makanya kalau kita mau berjuang, nggak usah takut mati, saudara. Nggak usah. Kenapa? Karena yang bisa mematikan kita cuma Allah. Manusia bisa? Nggak bisa. Manusia dengan senjata apapun, manusia mau berbuat apapun, mau ingin mencelakakan kita, kalau Allah tidak menghendaki, tidak ada manusia di muka bumi untuk bisa mencelakakan kita, ibadallah. Makanya kita berlindungnya kepada Allah. Ibu lah punya masalah, punya problem, datang kepada Allah, minta tolong kepada Allah. Habib, saya lagi nggak punya duit, minta sama Allah, minta sama Allah. Habib, jodoh saya belum datang, minta sama Allah. Jangan sok pintar, jangan sok pintar. Kadang-kadang kita ini jodoh belum datang, keburu-buru, kita nggak minta sama Allah, berusaha sendiri, nyari sendiri, akhirnya dapat bopeng. Benar tak? Benar tak? Habib, maksudnya nyari sendiri bagaimana? Nyari sendiri dengan cara pendekatan, kemudian pacaran dan lain sebagainya. Itu nyari sendiri. Makanya orang-orang yang nikah didahului dengan pacaran, nikah didahului dengan maksiat, hati-hati rumah tangganya. Hati-hati rumah tangganya, itu nyari sendiri. Kita tahu bahwa pacaran itu dosa, bergaul dengan perempuan yang bukan muhrimnya itu adalah perbuatan haram, tapi kita melanggar Allah, tidak taat kepada Allah, akhirnya rumah tangganya jadi berantakan, saudara. Rumah tangganya jadi hancur, ibadallah. Tapi kalau dia sabar menunggu kiriman dari Allah, jangan khawatir. As-saleh lis-salihat, was-salihat lis-saleh. Orang yang soleh dapat solehat, orang yang baik pasti dapat yang baik. Jadi nggak usah khawatir. Itu kalau kita menyerahkan diri kita kepada Allah Subhanahu. Jadi perlu ditumbuhkan rasa keyakinan, ibadallah. Ditumbuhkan rasa keyakinan untuk apa? Yakin bahwa Allah adalah tempat kita bersandar. Jadi kalau kita minta tolong, minta kepada wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kita meminta bantuan, minta kepada Allah. Kita minta pertolongan, minta kepada Allah. Kita minta jodoh, minta kepada Allah. Kita minta dijaga, mintanya kepada Allah. Orang kalau sudah dijaga sama Allah, aman. Aman. Dan yang lebih hebat lagi, rasa takut tidak akan pernah hilang. Itu yang pertama, ibadallah, yang dikatakan oleh Sayyidina Ali, esensi daripada takwa. Al-khauf minal jalil. Yang kedua, orang yang benar-benar bertakwa adalah orang-orang yang wal amalu bit tanzil, melakukan atau mengerjakan apa-apa yang sudah diturunkan oleh Allah, yaitu Al-Quran. Jadi orang yang bertakwa itu adalah orang yang menjalankan apa-apa yang ada di dalam Al-Quran. Allah perintahkan kita sholat, Allah perintahkan kita puasa. Allah perintahkan kita haji apabila kita mampu, lakukan haji. Allah perintahkan kita zakat, kalau sudah waktunya keluarkan zakat. Allah larang kita untuk buka aurat, tutup aurat. Allah larang kita untuk pacaran, jangan pacaran. Allah larang kita berzina, stop. Allah larang kita berjudi, tinggalkan. Ini artinya al-amal bitanzil, menjalankan segala perintah-perintah Allah. Jadi agama ini harus dijalankan secara otoh, ya, nggak boleh kita mele-mele, nggak boleh mele-mele yang enak. Oh, ini yang enak saya pakai, yang nggak enak saya tinggalin. Ada orang sholat tapi buka jilbab, beb, mending daripada nggak sholat. Nah, ini agama bukan makanan parasmanan, Bu. Kalau makanan parasmanan itu bisa mele-mele,
Ini suka dimakan, ini nggak suka dimakan, ditinggalin. Ini minuman enak diminum, ini nggak enak. Bukan. Kalau agama itu udkhulu fi silmi kafah, masuklah Islam secara keseluruhan. Nggak boleh sholat kita kerjain, puasa kita kerjain, tapi zina kita jalanin, buka aurat kita jalanin, nggak bisa. Jadi kalau harus sholat, harus puasa, harus tutup aurat. Makanya saya miris kadang-kadang kalau lihat saudara-saudara kita yang kerja, ya, baik yang kerja di mall maupun yang kerja di Ramayana atau yang kerja di Alfamart, Indomaret dan lain sebagainya. Masya Allah, begitu waktu adzan sholat, begitu waktu adzan sholat, rokoknya aku mukenanya rapi, sholatnya bagus. Begitu selesai sholat, assalamualaikum, assalamualaikum, mungkin sama kerudungnya semua ditarik, rambutnya kelihatan. Ketika ditanya kenapa buka jilbab, saya belum waktunya. Ini jilbab bukan pakai waktu-waktunya, ini jilbab kewajiban, nggak boleh ditawar-tawar. Jadi nggak boleh sholat kemudian tinggalkan daripada buka jilbab, karena jilbab itu adalah kewajiban. Paham Bu? Paham? Jadi nggak boleh agama ini dipilih-pilih dan dipilah-pilah, nggak boleh. Jadi kita tetap sholat, menjalankan segala perintah-perintah Allah, dan larangannya harus kita tinggalkan. Habib, ada lagi yang ngomong, Habib, buat apa sholat tapi kalau hatinya masih kotor? Nanti aja kalau hati saya sudah bersih, saya sholat Habib. Nanti kalau hati saya udah bersih, nanti saya pakai jilbab Habib. Beli rinso, bersihkan dulu hatinya. Ini bukan pengobatan, ini kewajiban. Jadi nggak boleh nunggu nanti nggak boleh, karena itu adalah merupakan kewajiban. Kalau kita benar-benar bertakwa, al-amal bitanzil, jalankan apa yang ada dalam Al-Quran, tinggalkan apa-apa yang dilarang oleh Al-Quran. Karena Al-Quran itu adalah panduan umat semuanya itu ada dalam Al-Quran. Apa Allah yang katakan dalam Al-Quran, jalankan. Kalau kita punya keyakinan bahwa Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, umat Islam, Quran bukan saja dibaca saudara, Quran bukan saja dipahamin saudara, tapi jauh lebih penting, Al-Quran harus diaplikasikan dalam kehidupan. Masya Allah, baca Qurannya bagus, tartil, enak suaranya, tapi buka kerudung. Baca Qurannya bagus, tartil, tajwid, tapi akhlaknya nggak baik, akhlaknya nggak bagus, akhlaknya nggak benar. Ini artinya apa? Dia tidak menjalankan Al-Quran. Makanya Nabi SAW dalam salah satu riwayat, Nabi mengatakan, kam min qari'il Quran wal Quran yal'anhu. Berapa banyak orang yang di dunia gemar baca Quran, suka baca Quran, demen baca Quran, tapi Al-Quran bukan memberikan syafaat di akhirat. Justru Al-Quran akan melaknat orang tersebut, sehingga orang tersebut masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi taat kepada Allah yaitu taat dengan apa yang tertera di dalam Al-Quran. Apa yang diperintah oleh Allah, apa yang dilarang oleh Allah, yang diperintah jalankan, yang dilarang oleh Allah tinggalkan. Banyak sekali larangan-larangan yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Tidak boleh membicarakan orang, tidak boleh sombong, tidak boleh curang. Tinggalkan, tinggalkan. Jauhkan dari sifat-sifat yang jelek yang ada dalam Al-Quran. Kalau Allah katakan dalam Al-Quran, wailul lil mutaffifin, celaka buat orang curang, celaka buat orang bohong. Kalau kita benar-benar beriman kepada Allah, taat kepada Al-Quran, tunduk kepada aturan Allah, makanya wajib untuk meninggalkan kecurangan. Masya Allah. Quran dibaca tapi bohong, Quran dibaca tapi curang, Quran dibaca tapi dia melakukan kemaksiatan. Ini artinya dia tidak beriman dan tidak menjalankan apa-apa yang datang daripada Allah Subhanahu. Jadi esensi daripada takwa yang pertama adalah takut kepada Allah, yang kedua adalah menjalankan apa-apa yang ada di dalam Al-Quran. Kemudian Sayyidina Ali menjelaskan orang-orang yang bertakwa adalah watarba biqalil,
ridho dengan apa yang sudah dibagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang bertakwa itu orang yang menerima, Bu. Orang yang bertakwa itu orang yang menerima apa yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu. Orang hidup ini semua ada garisnya. Orang hidup ini semua ada ketetapan dari Allah. Kita manusia ini nggak bisa berbuat apa-apa. Ibarat manusia ini seperti robot. Robot Allah yang nyetel ke kanan, ke kiri, lurus, berhenti. Itu adalah wewenang Allah Subhanahu. Jadi apa yang kita terima, ucapkan alhamdulillah. Habib, saya punya suami tapi nggak ganteng, alhamdulillah, yang penting manis. Habib, saya punya istri nggak cantik, alhamdulillah, nikmatin semuanya. Sebab kalau semua punya keinginan masing-masing, nggak ada orang yang punya keinginan, Habib, saya kepingin nikah sama orang jelek, nggak ada. Pasti keinginannya kepingin nikah sama orang. Kan begitu. Ibu pernah nggak doa sama Allah Ta'ala, ya Allah, nikahkan anak saya sama orang hitam, jelek, pendek, tongos lagi, Bu. Ada nggak? Ada nggak minta gitu? Mintanya gimana? Mintanya, ya Allah, mudah-mudahan anak saya dapat jodoh, laki-laki yang ganteng, yang gagah, yang berduit, yang punya mobil, yang punya. Maunya kan begitu. Tetapi ketetapan Allah di atas segalanya. Makanya ketika kita menerima apa yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ucapkan alhamdulillah. Ibadallah, yang terakhir, saya singkat yang terakhir, esensi daripada takwa adalah isti'dad yaumur rahil, mempersiapkan diri menuju kematian. Jadi orang yang bertakwa selalu ingat. Ibu ingat mati tuh? Ingat mati tuh? Kalau lihat kuburan, kalau ada jenazah ingat mati. Kalau lagi WA, kalau lagi Instagram, kalau lagi nonton TV, kalau lagi ke mall. Mudah-mudahan banyak yang mati jadi ingat semuanya, Bu. Kita ini ingat mati kalau tetangga ada yang meninggal baru ingat mati. Itu pun sebentar. Kalau ton nangis pura-pura. Karena yang lain nangis, ibu ikut nangis. Adaptasi kenangisan. Jadi ikut-ikut aja nangisnya. Ngantarkan sampai kuburan ingat mati. Habis itu hilang. Oh, ingat mati ini penting. Ingat mati ini penting. Apalagi usianya sudah 50-60 tahun. Sebentar lagi the end. Yang muda jangan ketawa. Yang muda jangan ketawa. Sebab kelapa itu banyak yang muda yang jatuh. Benar enggak? Yang muda bisa juga duluan. Berapa banyak yang muda duluan daripada? Jadi kalau yang muda-muda mau duluan silakan. Habib ntar aja. Silakan yang mau duluan. Habib saya mau duluan. Silakan. Ntar saya nyusul lah. Jadi orang yang bertakwa itu orang yang selalu ingat Bu. Orang kalau ingat mati kira-kira bisa maksiat apa tidak? Orang kalau ingat mati kira-kira bisa ngomongin orang apa tidak? Orang kalau ingat mati kira-kira bisa melakukan dosa apa tidak? Nggak bisa. Kenapa? Mati. Bu, kuburan 1 meter kali 2 meter. Berapa? 1 meter kali 2 meter. Oh, nggak pakai ada lampu, Bu. Nggak pakai ada AC. Nggak pakai ada kipas angin. Sendirian. Yakin nggak yang namanya kematian? Yakin tidak? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap manusia pasti mati. Yang miskin mati, yang kaya mati, rakyat mati, pejabat, modal. Benar kan? Makanya saya heran kalau ada pejabat-pejabat sombong. Israel sebentar lagi datang Israel. Mengajar. Kalau ada pejabat-pejabat yang angkuh, pejabat-pejabat yang sombong, yang suka mendolimi ulama, yang suka mengkriminalisasi ulama, yang memfitnah ulama. Ya Allah, kita doain pejabat yang kurang ajar sama ulama, yang kurang ajar sama habaib, yang berbuat dolim, mudah-mudahan mampus. Ajar supaya dia tahu rasanya digebukin malaikat di kuburan, Bu. Supaya dia tahu digebukin. Kalau sekarang mereka ngebukin umat Islam, betul? Dikit-dikit umat Islam salah digebukin, umat Islam salah dipentuin. Insya Allah mereka kalau tidak tobat kepada Allah, giliran mereka masuk ke liang kubur, mudah-mudahan mereka digebukin sama malaikat. Amin. Masya Allah. Jadi jangan sombong-sombong.
punya rumah mewah sombong, sebentar lagi modal. Benar gak? Punya duit banyak sombong, sebentar lagi modal. Baru jadi RW, RT, lurah, gubernur udah sombong, sebentar lagi teh modal. Mau sampai kapan? Mau sampai kapan kedudukan dan tahta di muka bumi? Nggak lama, betul? Kalau Anda jadi gubernur, Anda jadi presiden, Anda jadi bupati, cuma 2 kali periode, saudara. Periode sekarang, periode kedua, setelah itu lengser, betul? Anda tidak punya lagi kekuatan, Anda tidak punya lagi keperkasaan, Anda tidak akan bisa berbuat zalim, saudara, betul? Makanya jangan mentang-mentang giliran punya kekuatan, mentang-mentang nginjak yang bawah, mendolimin ulama, mendolimin para habaib, mendolimin para kiai, memfitnah para kiai. Takuti mereka dengan nerakanya Allah, supaya mereka sadar bahwa sebentar lagi kalian akan mati, kalian akan mampus, kalian tidak akan lama hidup di muka bumi, saudara. Masya Allah. Jangan mentang-mentang punya kekuatan, saudara. Sebab yang namanya kematian orang tidak bisa ales daripada kematian, ibadah Allah. Orang tidak akan bisa luput daripada kematian. Semuanya pasti mati. Ibu juga pasti mati. Bapak juga mati. Pertanyaannya, udah punya persiapan belum? Tuh, kalian persiapan belum? Ini ibu-ibu yang soleha, bapak-bapak yang soleha belum punya persiapan, apalagi yang dolim, apalagi yang kurang ajar sama ulama, apalagi yang nggak benar sama ulama, apalagi yang biadab sama ulama. Mereka nggak punya persiapan menuju kematian, saudara, betul? Kurang ajar mereka kalau mereka mendolimin ulama, mengkriminalisasi ulama dan memfitnah para ulama. Ingat, kematian akan datang, saudara, betul? Tunggu waktunya. Sudah berapa banyak Allah tunjukkan mereka-mereka yang memusuhi ulama stroke, betul? Mereka-mereka yang memusuhi para habaib mati, betul? Mereka-mereka yang memusuhi para ulama sakit berkepanjangan, betul? Ujung-ujungnya modal. Paham, Bu? Jadi orang yang takut kepada Allah, kalau dia benar-benar bertakwa, harus istiqdad yaumur rahim, mempersiapkan diri menuju kematian. Habib, bagaimana cara mempersiapkan? Apa bawa HP? Apa bawa uang? Apa bawa emas? Bu, kira-kira HP, emas, bedak dibawa ke alam kubur tuh? Dibawa ke alam kubur tuh? Saya sarankan bawa, Bu. Bawa aja. Kan kita tahu yang namanya emas, HP, semuanya nggak dibawa ke alam kubur. Yang dibawa apa? Amal soleh. Nah, pertanyaannya, sudah punya amal soleh apa enggak? Sudah punya persiapan amal soleh belum? Persiapan amal soleh sudah banyak apa belum? Sudah siap mati belum? Masya Allah. Habib, saya nggak siap mati. Emang kalau nggak siap mati terus nggak mati gitu? Habib, saya nggak mau mati terus nggak mati gitu? Ibu mau siap mati, mau mati kalau sudah waktunya. Kullu nafsin dha'iqatul. Kalau sudah waktunya nggak bisa. Siapapun orangnya, mau kuat, mau kurus, mau kekar badannya, mau hebat, mau pinter, mau kiai, mau ulama, mau habib, semuanya pasti mati. Makanya tadi saya garis bawahi, kalau orang takut mati, dia nggak bakal sombong. Bu, Pak, sebelum saya akhirin, kita lihat bagaimana kekuatan Fir'aun. Tahu Fir'aun tuh, Bu? Tahu Fir'aun tuh? Kenal Fir'aun tuh? Nah, kalau kenal di mana Ibu kenal Fir'aun tuh? Fir'aun tuh luar biasa. Fir'aun itu adalah simbol daripada pemimpin yang zalim. Fir'aun adalah simbol daripada pemimpin yang zalim. Saking zalimnya, saking hebat zalimnya, sampai beliau mengatakan, Ana Rabbukumul A'la, aku adalah Tuhanmu yang paling tinggi. Subhanallah. Nggak kepalang tanggung, ngaku Tuhan, Bu. Ngaku Tuhan. Kira-kira ada nggak pemimpin model Fir'aun? Nggak ada, Bu. Fir'aun luar biasa, bukan ngaku makhluk. Itu Fir'aun setiap hari umatnya sujud di kakinya Fir'aun, saudara. Kenapa? Fir'aun kuat, Fir'aun hebat, Fir'aun luar biasa. Tapi pada akhirnya
Kalau Fir'aun ajak modal, apalagi yang kecil-kecil, berangkat sebentar lagi. Fir'aun yang punya kerajaan, yang punya kekuatan, yang punya bala tentara yang sangat luar biasa, mampus meninggal dunia. Yang kerucuk-kerucuk ini mau niru-niru, mampus. Betul, betul. Makanya jangan sombong, jangan congkak, jangan merasa paling hebat, merasa dirinya paling kuat. Ya, sekarang kalian di dunia kuat, sekarang kalian merasa hebat, sekarang kalian merasa paling baik, paling bagus, paling kuat, paling hebat. Ya, sekarang di dunia, saudara. Tapi nanti giliran di akhirat, ibadah Allah. Giliran nanti di akhirat, nanti kalian akan mendapatkan apa yang kalian perbuat di muka bumi. Makanya orang yang takut kepada Allah, dia akan memikirkan kematian. Dan kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kita minta kepada Allah mati dalam keadaan husnul. Mudah-mudahan yang hadir di tempat ini semuanya, Allah Ta'ala berikan kita hidayah dan taufik, dan Allah berikan kita keselamatan dari dunia sampai akhirat, dan mudah-mudahan Allah akhiri umur kita dalam keadaan husnul khatimah, dan mudah-mudahan Allah jadikan kita hamba-hamba yang istiqamah, hamba-hamba yang berjalan di jalannya Allah, berjalan di jalannya baginda Nabi kita Muhammad SAW. Dan juga kita tidak lupa doakan kepada guru kita Al-Habib Muhammad Rizik Syihab, mudah-mudahan beliau dipanjangkan umurnya oleh Allah, diberikan kesehatan oleh Allah, dijaga beliau dan keluarga beliau, begitu juga para pecinta-pecinta beliau, mudah-mudahan Allah jaga, mudah-mudahan Allah pelihara, mudah-mudahan Allah berikan kemenangan, dan mudah-mudahan Allah berikan kesenangan kepada beliau dan keluarga beliau. Dan kita minta kepada Allah, mudah-mudahan beliau segera kembali ke Indonesia. Amin, Allahumma amin. Doakan mudah-mudahan beliau segera kembali ke Indonesia, karena tidak ada kekuatan yang maha dahsyat kecuali kekuatan doa. Makanya umat Islam terus berdoa kepada Allah, minta kepada Allah, karena tidak ada kekuatan yang maha dahsyat, kekuatan yang ampuh, yang bisa mengalahkan segalanya kecuali doa. Alaikum bidoa, karena doa merupakan silahul mu'min. Doa adalah merupakan senjata umat Islam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita kebahagiaan dari dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ya ibadallah, sudah ada di tengah-tengah kita guru kita semuanya, Kiai Haji Hamid Masyuri. Dia akan mengisi dan memberikan mutiara-mutiara ilmu kepada kita semuanya. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan diberikan kebahagiaan dari dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Itu saja barangkali yang bisa Habib sampaikan. Hada walakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.